Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Laucia Sejana Tania, mahasiswa program studi pendidikan geografi Universitas 11 Maret. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai siklus hidrologi. Jadi, apa sih siklus hidrologi itu? Satu jenis senyawa yang penting bagi manusia adalah air. Air penting bagi manusia karena manfaatnya yang begitu besar bagi kita. Misalnya, untuk minum, memasak, mandi, dan lainnya. Untungnya, air termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Artinya, kita tidak akan pernah kehabisan air. Faktanya, 3/4 bagian permukaan bumi ditutupi oleh air. Ini berarti ada 336 juta mil kubik air di bumi, di mana 96,5% sebagian besar berada di samudra. Banyak kan? Lalu, mengapa air selalu tersedia di bumi? Ini karena air mengalami siklus hidrologi. Tahukah kalian apa itu siklus hidrologi dan bagaimana prosesnya? Siklus hidrologi adalah pola sirkulasi air atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan dari atmosfer kembali ke bumi. Lalu bagaimana siklus hidrologi berlangsung? Jadi, pada awalnya air laut mengalami penguapan karena panas matahari. Proses ini disebut dengan proses evaporasi. Evaporasi terjadi karena temperatur permukaan air yang cukup tinggi sehingga molekul-molekul air di permukaan memperoleh energi yang cukup untuk memisahkan diri dari air yang ada di permukaan. Selain air laut, air yang berada pada tumbuh-tumbuhan juga mengalami proses penguapan. Proses ini dinamakan dengan proses transpirasi. Air yang berada pada tumbuh-tumbuhan ini berasal dari air tanah yang diserap oleh akar tumbuhan, yang kemudian dialirkan melalui batang tumbuhan hingga sampai ke permukaan daun dan menguap menuju atmosfer. Ketika proses penguapan terjadi pada air laut dan terjadi pada tumbuh-tumbuhan secara bersamaan, maka proses ini dinamakan dengan proses evapotranspirasi. Pada ketinggian tertentu, uap air ini mengalami kondensasi. Kondensasi merupakan proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air akibat adanya perubahan temperatur udara hingga membentuk awan. Proses ini terjadi ketika temperatur udara pada ketinggian tersebut relatif lebih rendah, lalu berubah menjadi titik-titik air yang berkumpul hingga membentuk awan. Kemudian, awan tersebut berubah wujud dari air di atmosfer menjadi curahan atau jatuhnya air ke permukaan bumi, atau biasa kita kenal dengan hujan. Proses ini disebut juga dengan proses presipitasi. Ketika proses ini terjadi di daratan, maka awan menghasilkan curahan berupa air. Sedangkan ketika proses ini terjadi di dataran tinggi dengan tekanan udara yang rendah, maka awan akan menghasilkan curahan dalam bentuk salju dan es. Berikutnya, air yang dihasilkan oleh presipitasi sebagian diserap oleh tanah dan sebagian lagi mengalir di permukaan tanah. Air yang diserap oleh tanah disebut dengan infiltrasi, yaitu gerakan air ke bawah melalui permukaan tanah pada lapisan tanah yang teratas. Proses infiltrasi dapat menyediakan air untuk pertumbuhan tanaman dan persediaan air tanah secara alami. Sedangkan, air yang mengalir di permukaan tanah disebut dengan runoff, yaitu proses pergerakan aliran air di permukaan tanah melalui permukaan seperti perairan sungai, anak sungai, kanal, dan selokan. Umumnya, runoff terjadi karena air yang mengalir tidak dapat diserap lagi oleh tumbuhan dan tanah. Air yang mengalir melalui aliran permukaan itu pun menuju ke laut. Siklus ini terjadi berulang-ulang. Oleh karena itu, air selalu tersedia di muka bumi. Tahukah kalian bahwa siklus hidrologi memiliki 3 jenis tahapan, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Jenis tahapan yang pertama yaitu siklus pendek. Proses siklus pendek diawali ketika air laut mengalami evaporasi
atau menguapnya air laut karena panas matahari. Uap air ini lalu menguap ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air mengalami proses kondensasi atau pengembunan menjadi awan-awan. Lalu, awan-awan tersebut tertiup oleh angin hingga berkumpul dengan awan lainnya. Karena awan yang terkumpul semakin tebal dan padat dan suhu awan semakin rendah, kemudian awan tersebut mengalami presipitasi atau turunnya curahan hujan dari atmosfer ke laut. Selanjutnya, air yang turun bergabung lagi ke laut. Jenis tahapan yang kedua adalah siklus sedang. Proses siklus sedang diawali ketika air laut mengalami penguapan karena panas matahari, yang disebut dengan proses evaporasi. Selain itu, pada siklus sedang, uap air juga dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan. Proses ini disebut dengan proses transpirasi. Uap air ini lalu menguap ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air ini mengalami kondensasi atau pengembunan menjadi awan-awan. Lalu, awan tersebut tertiup angin dan menuju ke dataran. Ketika awan yang berkumpul semakin tebal dan padat, serta suhu di dalamnya semakin rendah, maka awan tersebut mengalami presipitasi atau turunnya curahan air dari atmosfer ke bumi. Selanjutnya, air yang turun ke permukaan bumi sebagian diserap oleh tanah atau disebut dengan proses infiltrasi, dan sebagian lagi mengalir ke permukaan melalui sungai, selokan, kanal, dan permukaan air lainnya. Proses ini disebut dengan runoff, yang kemudian air tersebut mengalir kembali menuju ke laut. Jenis tahapan yang ketiga adalah siklus panjang. Proses siklus panjang diawali ketika air laut mengalami penguapan atau disebut dengan proses evaporasi, dan air yang ada pada tumbuh-tumbuhan juga mengalami proses penguapan atau biasa disebut dengan proses transpirasi. Pada ketinggian tertentu, uap air ini mengalami kondensasi atau pengembunan menjadi awan-awan. Lalu, awan tersebut tertiup angin menuju ke dataran tinggi. Ketika awan yang terkumpul semakin tebal dan padat, serta suhu awan semakin rendah, awan tersebut mengalami proses presipitasi. Namun, pada siklus panjang ini, proses presipitasi yang dihasilkan tidak dalam bentuk air, tetapi dalam bentuk salju. Hal ini karena daerah pegunungan atau dataran tinggi memiliki tekanan udara yang rendah. Salju yang ada pada daerah pegunungan atau dataran tinggi sebagian menguap ke atmosfer tanpa melalui proses mencair terlebih dahulu. Proses ini disebut dengan proses sublimasi. Lalu sebagian salju yang lainnya mencair, kemudian mengalir di permukaan bumi atau disebut dengan proses runoff. Ada juga air yang meresap ke tanah atau disebut dengan infiltrasi. Namun, tanpa kita sadari, terdapat beberapa aktivitas manusia yang dapat mengganggu berlangsungnya siklus air. Aktivitas tersebut diantaranya penebangan hutan, kebakaran hutan, pembangunan, pembuatan irigasi, pencemaran udara, dan pencemaran air. Aktivitas-aktivitas tersebut juga menjadi penyebab pemanasan global. Ketika aktivitas-aktivitas manusia ini terjadi, maka akan memicu pemanasan suhu permukaan bumi. Begitu juga suhu air yang ada di permukaan bumi, sehingga laju evaporasi menjadi tidak terkendali. Proses pembentukan awan pun semakin cepat, sehingga laju presipitasi juga ikut meningkat. Ini mengapa minimnya pepohonan yang ada di bumi dapat mengurangi laju penyerapan karbon dioksida. Ditambah lagi emisi karbon dioksida yang dihasilkan dari pencemaran udara. Karbon dioksida ini nantinya akan menumpuk di atmosfer. Karbon dioksida yang menumpuk di atmosfer akan menjebak panas matahari yang dipantulkan bumi, sehingga temperatur bumi dan atmosfer semakin meningkat. Saat presipitasi sampai ke permukaan tanah, maka terjadilah runoff, karena adanya pembangunan yang dilakukan dengan penebangan pohon dan penutupan tanah, serta adanya pembuatan irigasi. Laju runoff menjadi meningkat, sehingga banyak air yang terbuang ke perairan. Lalu, adanya pembangunan dan pembuatan irigasi tersebut tentunya menghambat laju infiltrasi. Menghambatnya laju infiltrasi dapat menyebabkan kelangkaan persediaan air bersih di dalam tanah yang tentunya sangat dibutuhkan oleh manusia, dan tentunya menyebabkan air yang tertampung menjadi lebih banyak daripada air yang terserap ke dalam tanah.
Terlebih lagi, aktivitas manusia dengan membuang limbah ke sungai, baik itu limbah rumah tangga ataupun limbah industri, tentu semakin membuat air yang tertampung menjadi lebih banyak. Hal ini pastinya akan menimbulkan bencana banjir. Nah, tentu kita tidak inginkan jika keberlangsungan siklus hidrologi menjadi terhambat, apalagi sampai menimbulkan bencana. Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mencegahnya yaitu dengan mengurangi kendaraan bermotor pribadi dan beralih menggunakan kendaraan umum, lalu melakukan reboisasi, membuang sampah pada tempatnya, serta melakukan penanaman sumur resapan biopori. Baiklah, demikian materi siklus hidrologi yang telah saya buat. Semoga bermanfaat ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa kerjain soal di bawah ini ya, biar kalian lebih paham. Terima kasih. Bye-bye, sampai jumpa kembali di video selanjutnya.